Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Lamase, mahasiswa semester 2 Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 5, upaya pemberantasan korupsi, dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dan dosen pengampu Bapak Dr. Samher Mansyah, MPD. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Korupsi sering ditangani melalui hukum pidana dengan hukuman keras, namun tetap marak meski ada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Pendidikan agama juga belum efektif karena negara religius pun masih memiliki tingkat korupsi tinggi. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi menjadi kunci dengan memperbaiki sistem, organisasi, dan pegawai serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, diperlukan lembaga independen dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi melalui kebebasan berekspresi. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu hukum, pendidikan, dan reformasi. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. Di sini ada 6 upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Dalam hal ini, membentuk lembaga khusus yang fokus menangani korupsi, seperti KPK, agar penanganan lebih efektif dan terarah. Yang kedua, pencegahan di sektor publik. Dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sistem yang terbuka dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, kampanye anti korupsi, serta memberi ruang untuk ikut mengawasi. Keempat, pengembangan instrumen hukum, yaitu membuat dan memperkuat undang-undang serta aturan hukum agar pelaku korupsi bisa ditindak tegas. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu mengawasi dan menilai kebijakan atau program anti korupsi untuk melihat efektivitas dan melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, kerjasama internasional, yaitu bekerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pertama, masyarakat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Artinya, masyarakat ikut mengontrol kebijakan dan tindakan pejabat publik agar tidak menyimpang. Kedua, masyarakat juga harus berani melaporkan tindakan korupsi. Jika mengetahui adanya praktik korupsi, bisa dilaporkan melalui mekanisme yang sudah tersedia. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran anti korupsi, misalnya dengan ikut dalam kampanye, pendidikan, dan sosialisasi tentang bahaya korupsi. Keempat, masyarakat dapat memanfaatkan akses informasi publik sehingga bisa mendorong pemerintah menjadi lebih transparan. Dan yang terakhir, peran media dan LSM sangat penting karena mereka membantu mengungkap dan mengawasi praktik korupsi di masyarakat. Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, dilakukan pembentukan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kedua, dibentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu lembaga independen yang secara khusus menangani kasus korupsi. Ketiga, ada keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam proses penindakan terhadap pelaku korupsi. Keempat, lembaga negara lain seperti BPK dan PPATK juga berperan dalam membantu pengawasan, terutama di bidang keuangan. Kelima, pemerintah juga membentuk tim atau komisi khusus seperti TPK dan lembaga anti korupsi lainnya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Nah, kesimpulannya, korupsi merupakan masalah serius dan kompleks yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan hukum, pembentukan lembaga khusus, pencegahan di sektor publik, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem. Oleh karena itu, kerja sama semua pihak dan integritas yang kuat sangat diperlukan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal.
Itulah tadi penjelasan materi bab 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.